Kena. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya baik, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama gua Wididi HD. Ya, jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas ciri khas Yamaha R25 yang biasanya bikin kaget buat user baru ataupun orang yang baru punya Yamaha R25. Karena hal ini menjadi pengalaman gua juga, dimana gua kaget gitu lah, kok gini gitu kan. Jadi sebenarnya gua bakal ngebahas ciri khas R25 itu ada dua. Entah ada atau tidaknya di motor lain kompetitor seperti Ninja ataupun CBR, tapi yang jelas nanti gua bakal bahas. Jadi untuk yang pertama, ciri khas Yamaha R25 itu adalah timing kuda. Anjay. Ya, ini gua belum dipasang, bre. Kita minggir dulu kali ya. Kita minggir dulu di mana ya yang teduh. Soalnya gue lupa nih apa. Gue tadi pakai helm tapi lupa masang si double D-ringnya. Bahaya banget. Oke, bakal gue bahas aja sambil nyari ruko kosong ya teman-teman. Jadi buat si ciri khasnya itu ada di timing kuda yang pertama, dimana timing kuda ini bisa disebabkan oleh suhu yang dingin, motor yang belum panas, ataupun aki yang rendah. Tapi banyak juga, dan gak hanya itu, gak cuman karena itu aja, tapi biasanya kadang gitu teman-teman. Gak cuman karena faktor tadi yang gue sebutin, tapi karena emang bawaannya atau ciri khasnya R25 ya seperti itu. Biasanya kadang-kadang timing kuda. Cuman ngeselinnya dari timing kuda yang suara knalpot tuh brap 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 kayak digas-gas gitu, RPM juga naik turun. Yang paling nyebelinnya ketika adalah kita nggak pengen, tapi timing kudanya itu malah kayak gitu. Alhasil ya ketika kita berhenti di lampu merah, kita nggak pengen timing kuda, si baby R25 ini malah timing kuda, pasti jadi perhatian orang-orang sekitar. Ya iyalah, gimana gak jadi perhatian ya. Kita pakai knalpot racing dan suara knalpot kita kayak sengaja digas-gas gitu. Orang kan jadi anjir, apaan sih, norak banget punya motor 250 cc. Nah, itulah tanggapan dari orang-orang yang awam tentang motor. Padahal menurut gua timing kuda itu keren banget dan banyak bikers yang pasti pengen kayak gitu. Bahkan ada modul ya kan, dibikinnya modul cuman seharga 100 ribuan, dan ya pakai modul gitu nggak baik ya teman-teman. Malah bisa ngerusak motor dan bahaya lah. Jadi istimewanya menurut gua ini istimewa ya, karena kadang sesekali kita dapetin timing kuda di Yamaha R25. Cuman gak enaknya tuh ketika wah dirantai guys. Nah cuman gak enaknya tuh ketika kita nggak pengen, si timing kuda malah muncul gitu teman-teman. Oke. Nah ini aja lagi jarang muncul nih motor gua, nggak tahu kenapa. Padahal biasanya brap 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 gitu kan. Wow, gede banget. Tuh, kalau bisa denger ya kalian, biar lebih jelas. Nah, RPM kelihatan naik turun dikit sih ini, nggak terlalu. Karena biasanya kalau misalnya timing kudanya lagi wow gitu kan, RPM naik turunnya mantep banget ya, den 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 gitu. Oh iya, buat teman-teman sekalian, bang, gimana dong caranya biar R25 ini nggak timing kuda? Gua agak risih soalnya. Nah sebenarnya kalian bisa mapping ulang, reset ataupun di setel ulang si ECU-nya. Apa ya namanya, lupa gua. Di apa ada lah di YouTube tuh. Nanti gua cantumin di sini ya itu kata-katanya. Kalian bisa ke bengkel. Yang terpenting kalian servis rutin dan kayak dicek segala sesuatunya. Siapa tahu ada yang keubah setelannya, antara throttle body kanan kirinya nggak sama
setelan anginnya gitu teman-teman. Bukan setelan angin atau apalah, gua agak kurang tahu juga sih sebenarnya. Kemarin baca-baca aja sih. Cuman ya mau gimana lagi, mau diakalin seperti apa, namanya juga ciri khas, namanya juga bawaan dari lahir, ya pasti kayak gitu lagi teman-teman, gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya, kekurangan yang menjadi kelebihan timing kuda ini teman-teman, karena emang banyak bikers yang suka, tapi ada juga yang nggak suka. Jadi ya fine fine aja sih. Buat timing kuda sendiri untuk motor R25 itu bawaan, dan motor-motor lainnya yang bawaan itu seperti R6, R1, moge-moge lainnya. Terus oh iya, ZX25R juga timing kudanya ada teman-teman. Yang pas itu gue pernah lihat di Tasik, temen San Mori itu, nggak tahu San Mori mana, Ciamis apa Tasik lah, lupa. ZX25R warna biru, dia juga kedengeran timing kuda. Dimana kan kalau ZX kan jadi kalau ZX kan gitu, cakep banget anjir ya kan, karena 4 silinder, sedangkan R25 cuma 2 silinder ya gitu deh, brap. Nah itu yang pertama, ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua itu ada di speedometernya. Itu sumpah jujur gue asli kaget banget. Sedangkan oh iya, cerita dulu. Nah gimana kagetnya gue ketika gue beli si baby ini, dan ternyata pas diantar ke rumah itu timing kuda si langsamnya. Gue dari rumah kan kedengeran ya, anjir motor gue diantar ya kan, anjay. Tapi pas udah mendekati rumah, bentar, kok ada yang aneh, kok langsamnya timing kuda teman-teman gitu. Gue agak curiga, takutnya si ECU-nya udah diganti sama yang racing. Gue percaya kan bahwa kalau misalnya pengen dapetin ECU yang bisa atur suara knalpot langsamnya gitu kan, bisa timing kuda, bisa drum band, itu biasanya ECU racing atau CDI racing ya kan kalau di karbu. Nah ternyata pas gua cek mana ECU-nya, ternyata ECU-nya standar. Dan pas gua San Mori sama anak-anak, ternyata kata teman gue itu adalah bawaan dari Yamaha R25 itu sendiri gitu. Menurut gua keren sih. Jadi overall malah gua kadang menantikan mana sih suara timing kudanya gitu teman-teman. Kalau kalian gimana? Kalian bisa komen ya. Kalian tim yang suka timing kuda atau kalian tim yang risih sama timing kudanya Yamaha R25? Kalian bisa komen di bawah aja gitu, sambil kita silaturahmi lah, ya kan? Untuk yang selanjutnya nih, ini bikin kaget banget gua ya kan. Jadi yang selanjutnya ciri khas R25 ketika habis bensin adalah odometer berubah menjadi trip F teman-teman. Dimana trip F itu menunjukkan kayak istilahnya ini kan kedip-kedip. Nah trip F itu menunjukkan bahwa ini jaraknya nih, ini bensin udah mau habis, lu mau berapa meter lagi ke pom, kira-kira nyampe apa enggak gitu. Cuman kaget kan pas gua awalan bensin habis, lah speedometer gua error bro, karena muncul kayak gini ya kan. Itu penampakannya ketika bensin habis, jadi langsung muncul trip F. Kan kaget ya, yang tadinya odometer kok jadi trip F gitu. Jadi trip fuel itu kan bahan bakar, jadi tripnya bahan bakar teman-teman gitu ya. Asli gua lebih kaget sih trip F dibanding timing kuda, karena timing kuda kan oke lah kalau misalnya ECU dirubah jadi racing ya nggak apa-apa lah, karena ECU racing itu mahal. Tapi kalau misalnya trip F ada sesuatu yang aneh di speedometer, itu udah ngeri sih. Karena tipikalnya motor injeksi, kalau misalnya ada apa-apa biasanya muncul error kode-kode khusus di speedometernya gitu teman-teman. Ini mau kemana sih? Yuk duluan aja deh. Nah gitu. Jadi muncul kode-kode error kan makin panik ya dibandingkan timing kuda. Sumpah, karena gua panik banget yang pas itu. Anjir nih kode apaan trip F ya kan. Takutnya gua melakukan kesalahan, ternyata tidak. Memang seperti itu Yamaha R25 ketika habis bensin, teman-teman. Bentar gua berhenti di sini dulu karena gua pengen naliin itu apa namanya? Si double D-ring gua belum ditali dari tadi coy. Waduh,
Buat teman-teman yang para pengguna, anjay, itu santuy banget ya bocah di truk. Nah, buat teman-teman yang pengguna helm double deering, pasti kalian pernah ngerasa rusuh banget sih teman-teman kalian yang pakai helm biasa mau pergi, bukannya ditungguin, berasa mau ditinggal kalau pakai double deering teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Yap, kita lanjut lagi. Oke. Nah, jadi untuk ciri khas motor Yamaha R25 itu ada dua. Yang pertama itu tadi timing kuda, yang kedua itu trip F. Itu sepengetahuan gua. Jadi kalau kalian user R25, kalian punya pengetahuan, kira-kira pengalaman yang ternyata R25 itu punya ciri khas yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Biar teman-teman yang pengen beli atau pengen minang motor ini R25 ya kan, entah itu R25 old ataupun yang baru, itu sama aja, jadi tahu referensi tentang ini motor gitu, jadi nggak kaget lah istilahnya. Aduh, wow. Dan sekarang gue lagi di jalan pulang. Oh iya, buat teman-teman sekalian ya yang memang lagi bingung, misalnya pengen ganti ban, next time video selanjutnya gue insya Allah bakal bahas ban-ban yang cocok buat motor sport, yang terjangkau, yang mahal, yang bagus, yang murah. Nanti bakal gue bahas ya teman-teman, insya Allah. Karena gue juga harus cari infonya terlebih dahulu. Nanti kalau udah hafal, udah ingat, udah infonya udah aktual, terpercaya, anjay, dan bisa jadi rekomendasi, baru gue kontenin teman-teman gitu. Wow, ini ada apa, macet ya? Gue kurang tahu nih. Waduh, benarnya next time gue bakal banyak banget project buat si Yamaha R25 ini. Entah itu ganti kaliper, pasang proji, apalagi ya, banyak deh sebenarnya spare part modifikasi yang pengen gua pasang di Yamaha R25. Dan yang paling gua pengen adalah quick shifter teman-teman, belum kesampaian ya. Ya nantilah, insya Allah kalau ada rezeki ya pasti gua bakal ganti gitu, bakal pasang spare part yang gua sebutin tadi. Jadi buat teman-teman sekalian yang suka dengan konten Yamaha R25, kalian bisa klik subscribe channel ini, biar ketika gua upload video tentang R25 kalian gak ketinggalan videonya gitu. Yap, jujur akhir-akhir ini gua baru nyobain lagi, balik lagi ke Pertamax biasa dari Pertamina. Alhasil mesin agak berat. Cuman harganya lumayan sih, tapi menurut gua sama-sama sih. Mending mobile, kerasa lebih irit, kerasa lebih ringan, kerasa lebih nyaman, enak lagi kan. Gue nggak tahu ada apa dengan Pertamax kali ini. Yang jelas gue udah nyobain pakai Pertamax turbo, pakai Pertamax juga. Setelah isu naiknya BBM dan terjadi, menurut gue Pertamax dan Perturbo itu, Pertamax turbo agak kurang enak. Itu sih suara hati dari konsumen, yaitu gua. Dan kalian bisa search, kalian bisa sharing juga, kalian pakai bahan bakar apa sekarang. Ya pokoknya buat kalian yang pengen sharing pengalaman, ataupun kalian pengen komentar apa aja, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Tapi dengan catatan kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, karena khawatirnya ketika ada kata-kata kasar, vlog ini tuh dibaca sama anak-anak di bawah umur. Jadi gua khawatir banget anak-anak di bawah umur itu ngikutin ketikan kita, ngikutin omongan kita. Itu paling bahaya sih, karena di daerah gua anak-anak di bawah umur itu kebanyakan ngomongnya bahasa binatang semua. Jadi begitulah. Wah, gua kiri pak. Yo pak, maju kiri. Ada ambulan, gua nggak sadar, pantesan di lampu box itu apa gitu kan, merah-merah, ternyata ambulan. Jadi buat teman-teman sekalian tetap itu ya, kalau misalnya lagi berkendara aware lah
Jadi apa ya, bukan waspada, jadi lebih memperhatikan keadaan sekitar, terutama untuk mobil-mobil atau kendaraan darurat kayak polisi, TNI ataupun ambulan gitu. Karena kalau polisi bisa aja kita positif aja ya, kita belajar positif. Takutnya kalau misalnya polisi lagi rusuh, ada kekacauan ataupun apa, jadi dia harus melakukan pengamanan. Kalau tentara lagi rusuh, takutnya ada perang, cok. Kalau misalnya ambulan, itu kalian nggak nyingkir, kalian parah banget sih. Karena namanya ambulan, nih gue ingetin ya, buat ini ilmu buat teman-teman semuanya. Karena kalau misalnya ada ambulan nyalain sirine, mau itu ada isinya atau enggak, ambulan itu harus selalu stay di rumah sakit. Ambulan itu kadang bawa pasien kritis, kadang mau jemput pasien kritis. Jadi kalau misalnya ada ambulan nyalain sirine dan ambulannya itu kosong, bisa aja ambulannya harus segera di RS ataupun harus segera untuk menjemput pasien kritis. Dan kalau misalnya kalian ngehalangin ambulan, parah banget sih. Karena next time gua nggak ngedoain, tapi bisa jadi ya kan, takdir gak ada yang tahu, bisa jadi kita nantinya, kita yang berada di posisi di dalam ambulan, jadi pasien lagi kritis, terus orang ngehalangin ya kan, ambulan kita lewat, gimana rasanya? Nyesek banget, bre. Jadi gitu ya, buat temen-temen yang ngehalangin ambulan, kalian pikir-pikir lagi sebelum kalian juga ngalamin hal yang sama gitu. Karena apa susahnya sih kita minggir sebentar ya kan, toh ambulan lewat juga nggak bakal sampai sejam, nggak bakal sampai 10 menit lewat, cuman lewat los paling berapa detik, berapa menitan gitu teman-teman. Ya mungkin gitu aja ya, mungkin cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video gua, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video. Aduh, nih di daerah gua udah mulai hujan lagi. Enak sih. Anjay. Anjay. Bahaya, bahaya.